Selanjutnya adalah penjelasan tentang International Transfer of Income. International Transfer of Income ini berasal dari sisi penawaran ekonomi dunia ke perubahan yang berasal dari sisi permintaan. Permintaan barang dunia relatif dapat bergeser karena berbagai alasan seperti selera yang dapat berubah serta teknologi yang juga dapat mengubah permintaan. Seperti halnya lampu berbahan bakar minyak kelapa pada suatu waktu dapat digantikan oleh minyak tanah, kemudian oleh gas dan terakhir oleh listrik. Dalam ekonomi internasional, mungkin masalah yang paling penting dan kontroversial adalah pergeseran relatif dunia permintaan yang dapat dihasilkan dari transfer pendapatan internasional. Di masa lalu, transfer pendapatan antar negara sering terjadi setelah terjadinya perang. Jerman menuntut pembayaran dari Prancis setelah kekalahan Prancis di perang tahun 1871-an setelah Perang Dunia Pertama. Sekutu yang menang menuntut pembayaran reparasi yang besar dari Jerman. Kebanyakan Jerman belum membayar reparasinya. Lalu, setelah Perang Dunia Kedua, Amerika memberikan bantuan mengalahkan Jepang dan Jerman serta sekutunya di masa perang untuk membantu mereka membangun kembali. Sejak 1950-an, negara maju telah memberikan bantuan kepada negara-negara miskin. Meskipun jumlahnya sudah memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan hanya beberapa negara yang paling miskin. Pinjaman internasional tidak hanya transfer pendapatan, karena transfer saat ini, daya beli yang diimplikasikan oleh pinjaman datang dengan kewajiban untuk membayar kembali nanti. Singkatnya, menjalankan bagaimana efek ekonomi dari jumlah uang yang diberikan langsung kepada suatu negara dan jumlah yang sama yang dipinjamkan kepada negara serupa. Serta analisis transfer pendapat internasional juga berguna untuk memahami pengaruh pinjaman internasional. Berikutnya adalah transfer problem, yaitu persoalan bagaimana transfer internasional mempengaruhi term of trade yang diangkat menjadi terkenal karena perdampingan antara dua tokoh besar ekonomi, yaitu Bertrand Ohlin, salah satu pencetus teori proporsi perdagangan, dan John Maynard Keynes. Subjek dari perdebatan dua tokoh ini adalah tentang pembayaran reparasi yang diminta Jerman setelah Perang Dunia Pertama, dan pertanyaannya adalah bagaimana sebagian besar belum beban pembayaran ini diwakili oleh ekonomi Jerman. Keynes yang membuat kasus kuat bahwa ketentuan pendendam dari sekutu terlalu keras berpendapat bahwa jumlah moneter yang diminta adalah meremehkan beban sebenarnya pada Jerman. Dia menunjukkan bahwa untuk membayar uang ke negara lain, Jerman harus mengekspor lebih banyak dan mengimpor lebih sedikit. Untuk melakukan ini, ia berpendapat Jerman akan harus membuat ekspornya lebih murah relatif terhadap impornya. Hal ini memburuk ketentuan perdagangan Jerman, yang akan menambah beban berlebih pada pembayarnya. Ohlin yang mempertanyakan apakah Keynes benar dalam asumsinya bahwa Jerman dalam ketentuan perdagangan akan memburuk. Dia membalas bahwa ketika Jerman menaikkan pajak untuk membiayai reparasinya, permintaannya terhadap barang-barang asing akan secara otomatis menurun. Pada saat yang sama, pembayaran reparasi akan didistribusikan di negara lain dalam bentuk pengurangan pajak atau peningkatan belanja pemerintah dan beberapa peningkatan permintaan asing untuk ekspor Jerman. Dengan demikian, Jerman mungkin dapat mengurangi impor dan meningkatkan ekspor tanpa memiliki ketentuan perdagangan yang memburuk. Dan kasus tertentu dalam perselisihan debat ternyata berada di samping titik akhir, yaitu Jerman membayar sangat sedikit reparasinya. Yang selanjutnya adalah pengaruh transfer pada term of trade. Pengaruh transfer pada persyaratan perdagangan nasional yang mengalihkan sebagian pendapatannya ke luar negeri, sehingga pendapatan nasional berkurang dan harus mengurangi pengeluarannya. Seiring meningkatnya pengeluaran ini mengakibatkan pergeseran divisi nasional pengeluaran dunia yang dapat menyebabkan pergeseran permintaan relatif meningkat dan dengan demikian mempengaruhi ketentuan perdagangan. Pada kurva ED sendiri terdapat pergerakan. Pergeseran kurva ED ini terjadi karena salah satunya efek dari pengalihan pendapatan. Tetapi kurva ED tidak selalu bergeser. Namun jika perusahaan asing mengalokasikan penghasilan tambahan antara produk A dan produk B dalam proporsi yang sama dengan pendapatan nasional yang mengurangi pengeluarannya,
Kemudian pengeluaran dunia untuk produk A dan produk B tidak akan berubah sehingga kurva RD tidak akan bergeser dan tidak akan ada istilah efek perdagangan. Tetapi kedua negara tidak mengalokasikan perbuatan mereka dalam pengeluaran proporsi yang sama, maka akan ada efek perdagangan arah efek yang akan tergantung pada perbedaan pola pengeluaran pendapatan dan luar negeri. Misalkan pendapatan mengalokasikan yang lebih tinggi proporsi pergeseran marginal dalam pengeluaran ke produk A daripada produk B. Artinya pendapatan kecenderungan marginal yang lebih tinggi untuk dibelanjakan pada produk A daripada produk B. Pada kasus ini, produk B harus memiliki kecenderungan marginal yang lebih rendah untuk dibelanjakan pada produk B itu sendiri. Kemudian, pada setiap harga relatif transfer impor, pendapatan mengurangi permintaan produk A dan kenaikan permintaan produk B, sehingga kasus ini mengakibatkan kurva RD bergeser ke kiri dari RD1 ke RD2, serta keseimbangan bergeser dari titik 1 ke titik 2. Pergeseran ini menurunkan harga relatif produk A dari RD1 ke RD2 sehingga memperburuk ketentuan perdagangan nasional karena ekspor produk A. Yang berikutnya adalah asumsi tentang pengaruh ketentuan perdagangan. Transfer akan memperburuk ketentuan perdagangan jika penyumbang memiliki marginal yang lebih tinggi kecenderungan untuk membelanjakan barang ekspornya daripada penerima. Jika perbedaan kecenderungan marginal untuk dibelanjakan hanyalah masalah perbedaan dalam rasa, tidak akan ada anggapan bagaimanapun. Ekspor negara mana yang paling tergantung pada perbedaan teknologi atau resonansi, yang tidak ada hubungannya dengan selera. Ketika kita melihat aktual, namun setiap negara tampaknya memiliki preferensi relatif untuk barang. Misalnya seperti negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat hanya menghasilkan sekitar 25% dari nilai ekonomi pasar dunia, sehingga total penjualan barang-barang Amerika adalah 25% dari penjualan dunia. Jika pengeluaran sama di mana-mana, Amerika Serikat akan menghabiskan hanya 25% dari pendapatannya pada produk Amerika Serikat. Padahal impor hanyalah sebesar 15% dari pendapatan nasionalnya. Artinya, Amerika Serikat menghabiskan 85% pendapatan di dalam negeri. Di sisi lain, seluruh dunia hanya menghabiskan sekitar 9% dari pendapatannya. Di Amerika Serikat, perbedaan pola pengeluaran ini tentu menunjukkan bahwa jika Amerika Serikat mengalihkan sebagian pendapatannya kepada orang asing, permintaan relatif untuk barang-barang Amerika Serikat sendiri akan jatuh dan ketentuan perdagangan Amerika Serikat akan menurun. Sama seperti Keynes berpendapat. Yang selanjutnya yaitu tarif dan subsidi ekspor. Di dalam suatu kegiatan perdagangan, baik di dalam maupun di luar negeri, memiliki ketentuan tersendiri. Salah satunya pada kegiatan perdagangan internasional, di mana di dalamnya terdapat ketentuan pengenaan tarif dan insentif subsidi pada kegiatan impor dan ekspor. Tarif impor adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan impor yang dilakukan. Efeknya adalah membuat barang impor lebih mahal di dalam suatu negara daripada di luar. Sedangkan subsidi ekspor merupakan biaya yang diberikan kepada produsen dalam negeri yang menjual barangnya ke luar negeri atau melakukan kegiatan ekspor. Biasanya yang dikenakan ini biasanya merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah, di mana dalam distribusi pendapatan, promosi industri yang dianggap penting untuk perekonomian serta sebagai neraca pembayaran. Oleh karena itu, akan lebih menguntungkan jika melakukan penjualan atau perdagangan barang ke luar negeri daripada di dalam, kecuali jika kondisi harga di dalam lebih tinggi daripada di luar negeri. Perubahan harga yang disebabkan oleh tarif dan subsidi ini mengubah penawaran relatif dan permintaan relatif. Hasilnya adalah pergeseran dalam hal perdagangan negara yang memaksakan perubahan kebijakan dan dalam perdagangan di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu mengenai permintaan relatif dan pengaruh penawaran dari tarif.
Dalam perdagangan internasional terdapat dua istilah harga yang digunakan, yaitu harga internal dan harga eksternal. Harga internal adalah harga yang berlaku di dalam suatu negara, sedangkan harga eksternal adalah harga yang ditimbulkan dari adanya perdagangan internasional. Dengan adanya hal ini, maka kita harus berhati-hati dalam mendefinisikan terms of trade. Adanya ketentuan perdagangan memiliki tujuan untuk mengukur rasio di mana setiap negara melakukan pertukaran barang. Dengan adanya hal ini, maka digunakan permisalan jika rumah memberlakukan tarif 20% pada nilai impor pangan, harga internal barang relatif terhadap kain yang akan dihadapi oleh produsen dan konsumen akan menjadi 20% lebih tinggi dari harga relatif eksternal makanan di pasar dunia. Pada harga relatif kain dunia berapapun, maka produsen rumah tangga akan menghadapi harga relatif kain yang lebih rendah, dan karena itu produsen rumah tangga akan memproduksi lebih sedikit kain dan lebih banyak makanan. Pada saat yang sama, konsumen rumahan akan mengalihkan konsumsi mereka ke pakaian dan menjauhi makanan. Dari sudut pandang dunia secara keseluruhan, persediaan relatif kain akan turun, di mana dapat dilihat pada kurva bahwa terjadi penurunan dari RS1 ke RS2, sementara permintaan relatif untuk kain akan meningkat dari RD1 menjadi RD2. Jelas harga relatif kain dunia naik dari PC per PF1 menjadi PC per PF2. Dengan demikian, persyaratan perdagangan dalam negeri meningkat dengan biaya asing. Yang selanjutnya yaitu pengaruh subsidi terhadap ekspor. Secara sekilas, kalimat subsidi merupakan suatu hal yang memiliki dampak positif secara penuh dalam mendorong perekonomian, di mana tampaknya mendukung produsen dalam negeri, tetapi pada dasarnya memiliki efek yang berlawanan pada ketentuan perdagangan. Misalnya ditawarkan subsidi sebesar 20% dari nilai setiap kain yang diekspor. Untuk harga dunia berapapun, subsidi ini akan menaikkan harga internal kain dalam negeri relatif terhadap makanan sebesar 20%. Dapat dilihat pada kurva tersebut bahwasanya di mana dari titik RS1 menjadi RS2 dan mengurangi permintaan kain relatif dunia. Bisa dilihat perpindahan yang kemudian dilakukan oleh RD1 untuk menjadi RD2. Dengan perpindahan ini menjadikan tergesernya titik ekuilibrium dari titik 1 ke titik 2. Subsidi ekspor dalam negeri memperburuk kondisi perdagangan dalam negeri dan meningkatkan nilai tukar asing. Selanjutnya yaitu mengenai implikasi of terms of trade, di mana di dalam implikasi efek dari terms of trade ini terdapat dua hal yang menjadi fokus bahasan, yaitu distribusi pendapatan internasional dan distribusi pendapatan dalam negeri. Distribusi pendapatan internasional itu juga terpengaruh dengan adanya terms of trade ini, di mana dapat dikatakan tarif yang ada itu merugikan seluruh dunia. Efek yang ditimbulkan yaitu bahwa kesejahteraan tidak begitu jelas. Selain itu, tarif juga membebankan biaya dengan mendistorsi produksi dan insentif konsumsi dalam perekonomian rumah tangga. Keuntungan dari terms of trade akan lebih besar daripada kerugian dari distorsi hanya jika selama tarifnya itu tidak terlalu besar. Ketentuan perdagangan asing meningkatkan dengan biaya rumah. Pada saat yang sama, rumah merugi karena kemerosotan nilai tukar perdagangan dari efek distorsi kebijakan. Yang selanjutnya yaitu distribusi pendapatan dalam negeri, di mana tarif memiliki efek langsung menaikkan harga relatif internal barang impor. Sedangkan efek subsidi ekspor menaikkan harga relatif internal barang ekspor. Akan tetapi, baru saja diketahui bahwa tarif dan subsidi ekspor memiliki efek tidak langsung pada kondisi perdagangan suatu negara. Efek terms of trade menunjukkan kemungkinan yang paradok. Suatu tarif dapat meningkatkan nilai tukar suatu negara yaitu dengan menaikkan harga relatif barang ekspornya. Jadi jika hasil paradoks ini terjadi, efek distribusi pendapatan dari kebijakan perdagangan akan menjadi kebalikan dari apa yang diharapkan.
kemungkinan bahwa tarif dari subsidi ekspor mungkin memiliki efek buruk pada harga internal di suatu negara. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata dan kurangnya penjelasan dari materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih karena telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.